Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu mencuci talam. Mencuci talamnya di pinggir kali. Ibu-ibu yang semangat jawab salam, mudah-mudahan apa ya? Jangan apa ya? Orang nyambung ya. Ibu-ibu membeli talamnya di kota Mekah. Ibu-ibu yang menjawab salam, mudah-mudahan kehidupannya menjadi berkah. Amin. Terbang jauh si burung balam. Jauhnya terbang sampai ke kota Minas. Ibu-ibu yang menjawab salam dengan semangat, yang punya hutang mudah-mudahan segera lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti punya hutang semua ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fih inna Allaha la yukhliful mi'ad. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan tahmid hamdalah alhamdulillahi rabbil. Kita masih diberikan kesehatan jasmani, rohani, kita masih sehat. Masih sehat, Bu? Sehat walafiat. Karena sehat itulah kita bisa melaksanakan semua kehidupan, aktivitas dunia. Karena sehat itulah ibu bisa masak di rumah untuk suami, untuk anak. Karena sehat ibu bisa mencuci baju, bisa pergi ke pasar, bisa apa maning. Karena ibu sehat, semua aktivitas kehidupan dunia bisa dikerjakan. Ya, orang kalau sehat, Bu, ironi iki baru mulai. Orang kalau sehat itu angan-angannya panjang. Orang kalau sehat keinginannya akeh. Pengen budal ning Kerinci, pengen budal balik ning Jawa, pengen pariwisata, pengen jalan-jalan, pengen ngendi, pengen duwe rumah, pengen duwe motor anyar, pengen duwe apa segala macam. Tapi kalau sudah sakit, keinginannya cuma satu. Waktu sehat kalau pengen mie ayam rudal, pengen bakso rudal, pengen apa maning macam-macam. Tapi ketika sakit, yang diinginkan orang sakit itu satu, apa? Pengen sehat wal afiyah. Maka alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang. Mudah-mudahan sehat ini kita gunakan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nanti kalau Allah memanggil kita, kalau Allah memanggil ibu-ibu, nanti ibu-ibu dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ibu-ibu, biar ibu-ibu dulu, saya belakangan. Ya.
Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mumpung ini hari Jumat, mari kita memperbanyak sholawat. Assalamu alaika ya Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Mudah-mudahan ini di hari Jumat, hari yang baik, hari yang bagus. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak sholawat, karena memang anjurannya di hari Jumat itu kita disuruh untuk memperbanyak membaca sholawat. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya Nabi yang akan mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Ketua Wirid Gabungan Sialang Baru, saya paling senang silaturahmi di Sialang Baru. Ini ada pantunnya. Sore-sore makan Indomie. Indomie dibelinya di Pasar Baru. Alhamdulillah sore hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan ibu-ibu di kampung Sialang. Masuk enggak? Masukkan aja lah. Yang saya hormati juga ketua-ketua dari masing-masing RT. Ini gabungan ya, alhamdulillah gabungan. Saya hari ini senang sekali. Sampai telinga saya sampai. Kenapa? Karena saya di sini ganteng sendiri. Iya enggak? Lawannya sama ini. Gai-gai bang. Tapi nanti 20 tahun lagi ini ganteng. Biasanya ada Pak Penghulu, biasanya ada Imam Musolanya, Pak RT-nya. Tapi alhamdulillah saya di sini nggak ada saingannya, Yang pertama saya bersilaturahmi Bapak, Ibu-ibu sudah paham, sudah ada yang kenal. Tadi Bu Nila mengingatkan saya kembali. Ya saya dulu ya sama-sama Bu Nila lah. Bu Nila itu salah satu mak comblangnya lah gitu. Dari dulu Bu Nila sampai sekarang masih seperti itu aja. Awet muda, saya sudah tua. Mudah-mudahan ibu-ibu semua, yang penting ayu ting-ting makan opak. Yang penting ibu-ibu perwiridan semuanya kompak. Kalau kompak maka pasti nanti ibu perwiridannya juga makin maju. Walaupun bajunya warnanya beda, bajunya. Ini yang RT ini bajunya warnanya pink, yang RT yang ini warnanya oranye, yang itu warnanya apa itu ungu. Silahkan bajunya boleh beda, tapi sama-sama kita datang dari rumah masing-masing menuju ke tempat ini. Tidak lain tidak bukan kita hanya untuk bersilaturahmi. Siapa yang senang bersilaturahmi maka dia panjang umurnya. Siapa yang senang silaturahmi dia tambah rezekinya. Amin ya robbal alamin. Rezekinya mana? Ini ada semangka, ana salak, ana roti, ana aqua, jesling. Ibu dapat? Kalau nggak dapat ini rezeki. Maka dari itu
mari kita tetap untuk selalu rutin, ya, rutin apa yang ini pasti banyak sekali manfaatnya, Bu. Manfaatnya banyak sekali. Maka dari itu ini langkah kaki ibu dari rumah masing-masing yakin dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Bu, mau budal mengene dihitung ora lantai. Balik-balik budal tes. Kenapa enggak dihitung? Saya tahu, karena itu saking banyaknya langkah dari rumah menuju ke sini sampai nggak dihitung. Maka banyaklah pahala yang Allah berikan kepada kita. Maka pada hari ini insya Allah acaranya acara yang berkah, yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini asarnya tuh jam 3. Ini jam 2 lewat 45 menit. Jadi berapa menit maning? 15 menit maning. Kalau saya nggak apa-apa. Kalau saya kan senangnya kan ikan sepak, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Saya tidak suka ikan lele. Saya sukanya ikan salai sama ikan sembilang. Saya nggak suka bertele-tele. Cepat selesai, cepat pulang. Sama kan? Ya udah sama. Tadi Ibu Nila menyampaikan, Ibu jangan ribut, didengarkan nanti ada yang dibawa pulang. Saya 3 sajalah Ibu, saya mau nampar Ibu nih. Saya tampar. Ibu sadar tidak? Kalau Ibu itu di dunia itu makhluk yang paling istimewa. Sadar apa enggak? Dibandingkan laki-laki, ini saya sengaja nih karena di depan ibu-ibu. Kalau nanti saya cerita laki-laki nanti ibu-ibu marah. Keistimewaannya perempuan oleh Allah dibanding laki-laki itu luar biasa, Bu. Makanya saya sadarkan ibu agar ibu sadar bahwa ibu itu orang yang istimewa. Yang pertama, ya, kata Rasulullah, saking istimewanya perempuan, ketika perempuan ini berdoa, maka Allah buka hijabnya, alias doanya diterima. Roman lagi ya? Jadi baik. Iki cepat waktu lagi cepat. 3 kemuliaan perempuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu, sampean ini hebat. Sampean ini orang yang hebat. Apapun ceritanya, ibu-ibu ini hebat. Walaupun ibu-ibu pergi ke pasar naik Honda, belok kanan, sennya kiri, tidak apa-apa. Tetap ibu-ibu hebat. Karena ibu nggak mau kalah, hebat. Apa kata Rasulullah kehebatannya ibu-ibu perempuan? Saking hebatnya Allah memuliakan ibu-ibu. Ketika ibu ini berdoa, ketika perempuan ini berdoa, maka doanya langsung diijabah oleh Allah. Hebat apa orang? Hebat. Tapi bisa tidak menjaga kehebatan ibu-ibu ini. Apa yang pertama? Siapa sih wanitanya? Wanita yang doanya diijabah oleh Allah itu ada 3. Siapa sih yang pertama? Perempuan yang mana? Wanita yang mana? Yang doanya langsung diijabah oleh Allah itu orang perempuan, ibu-ibu yang mendoakan anaknya. Ngomong lagi, serius gila. Aja ngomong baik. Iya yang nimbak dia ngomong pada baik ya. Singking aja ngomong baik. Temenan ya. Ibu-ibu yang mendoakan anaknya. Makanya
anjuran yang disuruh untuk mendoakan anaknya itu memang ibu-ibu. Guru saya pernah menyampaikan ini harus ibunya yang mendoakan. 40 kali baca Al-Fatihah untuk anaknya setelah maghrib, tapi kudu wong wadon, ibunya. Saiki aku takon, Bu, sampean anaknya didoakan apa ora? Iya, doakan ini. Didoakan, silakan didoakan, karena mumpung ibu punya kehebatan, mumpung ibu punya keistimewaan. Ya Allah, anak saya 5, ada yang sudah bekerja, ada yang masih sekolah, ada yang masih kuliah, ada yang sudah berkeluarga, ada yang lagi belajar ngaji. Ya Allah, saya berdoa kepadamu, mohon anak-anakku jadikanlah anak-anak yang sukses, anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang selalu beribadah kepadamu. Sing donga ibuwe lamun patang dulu Fatihah wis ora sambut sampean nenek. Modelnya ora sambut sih. Lebih enak belum TikTok kayak. Padahal ibu itu punya keistimewaan yang luar biasa. Doakan anaknya. Cici. Yang kedua, perempuan mana lagi yang hebat, yang doanya tadi diijabah oleh Allah, yaitu istri yang mendoakan suaminya. Didoakan apa orang bojone? Aku orang yakin gila. Didoakan suaminya ketika pagi berangkat kerja, mau berangkat kerja, disiapkan bekalnya. Sebelum berangkat digawe kena kopinya, sarapannya disediakan. Mau berangkat kerja jangan lupa cipika-cipiki. Iya orang. Lah, aku orang yakin ya. Aku orang yakin. Dilepas keberangkatannya. Walaupun suaminya bawa dodos, walaupun bawanya egrek, tapi itu loh suaminya ibu-ibu semua. Didoakan biar rezekinya banyak. Dilepas keberangkatannya, cipika-cipiki, pipi kiri, pipi kanan. Kalau masih kurang cipituk, ya cipining. Cium batuknya. Setelah berangkat, suaminya berangkat kerja, ibu di rumah kan ada waktu zuhur, ada waktu asar, suaminya masih di tempat kerja. Didoakan, ya Allah, suami saya berangkat kerja. Ya Allah, mudah-mudahan pas balik jangan nyasar janda sebelah. Didoakan, ya. Didoakan, ya Allah, suami saya berangkat kerja, mudah-mudahan urusannya dimudahkan, pulang ke rumah bawa rezeki yang banyak, yang berkah. Didoakan, karena doa itu juga ikatan batin itu dengan doa. Maka ketika istrinya sudah berdoa untuk suaminya minta dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, sehat terus, rezekinya lancar. Nanti kan yang senang kan siapa? Yang senang istrinya atau tetangganya? Jadi KB. Kalau iya kitane, kalau orang Jawa kitane, kalau orang Cilacap jadi KB. Kamu ibu semua. Kalau suaminya sukses, rezekinya lancar, maka pasti yang merasakan nikmatnya juga itu adalah istrinya. Makanya doakan suaminya. Jangan hanya menuntut minta dapatnya berapa, tapi ibu tidak pernah membantu doa. Biar bapak di luar itu mengeluarkan tenaga, tapi kita membantu dengan doa. Makanya setiap suami yang sukses, jabatannya bagus, pangkatnya bagus,
kerjaannya enak, gajinya banyak, itu tidak lepas dari doanya istri. Makanya saya bilang, Umi, boleh nggak saya nikah lagi? Nanti biar yang banyak yang mendoakan, biar tambah sukses. Nah, ini cuma apa aja. Didoakan kok suaminya. Didoakan suaminya. Yang ketiga, siapa lagi perempuannya? Yang ketika berdoa dia diijabah oleh Allah, anak perempuan yang mendoakan bapaknya. Ibu kan perempuan kan, punya orang tua. Berarti kan ibu kan anak, doakan orang tuanya. Kata Rasulullah SAW, mendoakan orang tua itu juga jalan terbukanya rezeki. Barang siapa yang tidak pernah mendoakan orang tuanya, berarti dia sedang memutus jalan rezekinya sendiri. Paham? Rohong lagi ya? Ya, rohong lagi ya. Oke, dengarkan. Nggak usah diterjemahkan aja. Ini 3. Cukup ya kan? Udah jam 4 kan? Kalau 5 menit mana ini? 5 menit mana ini? Yang pertama perempuannya tadi siapa? Ibu yang mendoakan anaknya. Terus istri mendoakan suaminya. Suami siapa yang didoakan? Suami sendiri. Jangan suami orang mendoakan. Suaminya dewek didoakan biar rezekinya lancar, biar rezekinya berkah, biar badannya sehat. Yang ketiga, perempuan itu adalah anak yang mendoakan orang tuanya. Ada orang yang hari ini Rasulullah pernah didatangi oleh orang Badui, laki-laki datang ke Rasulullah mengadukan, ya Rasulullah, saya mau tanya, orang tua saya sudah wafat, orang tua saya sudah meninggal. Lalu kalau saya hari ini mau berbakti dengan orang tua yang sudah meninggal, apa bisa? Orang tua saya sudah wafat, tapi saya pengen berbakti dengan orang tua. Ya Rasulullah, bisa apa enggak? Apa jawab Rasulullah? Naam, bisa. Kalau orang tua kita sudah wafat, sudah meninggal, dan pengen berbakti karena kita masih belum membahagiakan orang tuanya, ya, rata-rata kebanyakan anak itu tidak akan bisa membahagiakan orang tuanya. Walaupun sebanyak apapun duitnya, tetap tidak akan terbeli, tidak akan terbayar orang tua itu waktu merawat kita. Maka kata Rasulullah, bisa. Yang pertama apa syaratnya? Yang pertama, wal istighfar lahu, doakan orang tuanya yang sudah wafat. Kalau orang tua kita sudah wafat, kita pengen berbakti kepada orang tua, yang pertama doakan. Yang kedua, kata Rasulullah, penuhi segala hak tanggungannya. Kalau ada hutang, hutangnya dibayari. Siapa yang bayari? Anaknya, ahli warisnya. Kalau ada janji yang belum terselesaikan, maka segera diselesaikan oleh kita, anaknya. Maka itu juga cara berbakti kepada orang tua. Ya, banyak sekali cara berbakti. Ini Rasulullah ditanya oleh orang Badui Arab. Datang, ya Rasulullah, orang tua saya sudah wafat. Kalau saya berbakti masih bisa apa enggak? Bisa, itulah banyak doakan orang tuanya. Makanya di musola pondok ini asli orang digawe-gawe. Di musola pondok itu ada ditulis, ada hadisnya, ada artinya. Man tarokat doa al-waladu ala walidi, barang siapa yang meninggalkan doa, seorang anak yang meninggalkan doa untuk orang tuanya,
maka dia sedang menutup jalan pintu rezekinya. Maka kalau hari ini mungkin rezekinya kita agak berat, agak susah, maka coba mungkin kita tidak pernah mendoakan orang tuanya. Yang selanjutnya, kalau kita ini sebagai anak, cobalah dibayangkan, kata di dalam apa itu kan, ibu punya anak 10, 10 anak ini masih bisa ditanggung oleh ibunya sendiri, dirawat, diapa. Tapi anak yang 10 ini paling berapa orang yang bisa mampu merawat ibunya, apalagi mendoakannya ketika bapak ibunya sudah meninggal. Itu makanya ibu-ibu di sisi Allah itu termasuk orang yang paling mulia. Mulia. Saking mulianya tadi, doanya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, permasalahannya sekarang ibu ini bisa tidak mempertahankan kemuliaannya di hadapan Allah? Ya, kemuliaannya di hadapan Allah bisa nggak dijaga? Rasulullah SAW, wahbib man sita fa innaka mufaraqah. Kata Rasulullah, cintailah, senangilah apa yang kamu senangi, silahkan bebas. Tapi ingat, apa yang kamu senangi, apa yang kamu cintai itu pasti nanti akan berpisah denganmu. Ya, wahbib man sita fa innaka mufaraqah. Artinya apa? Kata Rasulullah, silahkan cintai, silahkan senangi apa yang ada di dunia ini, tapi kamu ingat bahwa nanti kamu akan berpisah dengan siapa yang kamu cintai, apa yang kamu sayangi. Contoh, kita ini semua akan mati semua, berpisah dengan suaminya. Apakah nanti suaminya meninggalkan ibu, suaminya meninggal duluan, atau ibunya meninggal duluan? Tapi kan pisah. Makanya sekarang selagi masih ada, selagi masih kumpul, banyak-banyaklah berbuat baik kepada suaminya, kepada istrinya, agar nanti ketika berpisahnya itu berpisah dalam keadaan yang baik-baik. Apalagi ketika berpisah meninggalkan dunia, mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Ibu Romlah, anak Ibu Romlah, Ibu Ente. Ya, kalau udah meninggal mudah-mudahan diampuni segala dosanya. Contoh saja, udah meninggal dunia Ibu Romlah karena digigit nyamuk, meninggal. Maka tergantung nanti bagaimana persiapannya sebelum berpisah meninggalkan dunia, agar ketika berpisah meninggalkan dunia berpisah dengan perpisahan yang baik. Yang diinginkan perpisahannya adalah husnul khotimah. Husnul khotimah itu disiapkan dulu, sebelum berpisah ada persiapannya. Berpisah, maka nanti bapak ibu ini pasti akan berpisah. Yang mendahului orang tua ibu berpisah dengan ibu, dengan anaknya. Nanti ke depan apakah ibu duluan, apakah suami ibu duluan? Tuh, saya tanya, bagusnya ibu mau minta suaminya mati duluan atau ibu yang duluan? Kalau bareng, enggak, saya mau nanya, maunya ibu ini ditinggal duluan atau meninggalkan duluan? Harus dipilih, karena nanti pasti akan berpisah. Aja kaget. Maka dipersiapkan. Cara dipersiapkannya bagaimana, Bu? Ini contoh misalnya saya bikinlah ibu-ibu duluan meninggalnya. Rokan lagi ya dong.
Misalnya contoh ibu-ibu duluan meninggalnya. Ketika ibu sama suami yang ini, ibu tabungannya banyak, emasnya banyak, beli kapling, beli rumah, beli tanah, beli apa, banyak. Tiba-tiba ibu meninggal duluan. Nanti kira-kira siapa yang menikmati? Yang menikmati siapa? Yang menikmati itu orang yang baru. Maka sebelum terjadi apa yang ada di rumah, hartanya, kekayaannya, mari ditabung, disimpan agar kembali kepada ibu. Bagaimana caranya? Caranya dengan memperbanyak infak, sedekah. Isi loh. Serius. Sampai masih gede, meninggal di Jawa orang. Ditinggal, dilepas, disimpan di lemari sama suaminya. Nanti pas bojo maning, ini dikasih emasnya yang pakai. Yun anak ini, orang ini. Maka dari itu, mari ibu dalam diam-diam nabung. Nabungnya apa? Nabung yang abadi, bukan di bank BRI, bukan di bank Riau. Nabung infak sedekah. Ada anak yatim dikasih, ada orang yang tak mampu dikasih, ada masjid ingin bangun infak sedekah. Itu yang nanti nyata-nyata itu punya ibu, pasti walaupun sudah menikah lagi nggak akan dipakai. Cocok? Setuju? Nah, setelah selesai dari sini, ambil semua tabungannya di bank, diinfakkan semua. Jadi ibu-ibu itu adalah orang-orang yang hebat yang luar biasa. Saya kalau istrinya satu hari aja sakit meriang, waduh repot saya yang paling tidak apa tuh kalau cuci piring, cuci piring paling yang mana cuci piring, apalagi piringnya sabunnya itu licin, jatuh perang pecah. Namanya orang nggak biasa, kacau. Kalau nggak ada istri kacau. Maka dari itu, mari keluarga bapak ibu, keluarga ibu semua dijaga karena ibu punya kemuliaan yang luar biasa. Mari kemuliaannya itu dipakai, digunakan, didoakan suaminya, didoakan anaknya, didoakan orang tuanya. Mudah-mudahan yang cukup singkat ini sudah lewat 7 menit. Maka dari itu yang singkat ini 3 tadi ibu, coba nanti sampai di rumah bilang depan suaminya, bang, kata Pak Sukron, saya perempuan hebat. Bilang gitu gak apa-apa, mulia. Abang tanya tahu gak kemuliaan saya apa? Ceritakanlah, apa kata tadi? Allah itu menerima doa saya. Jangan macam-macam apa? Kalau saya doakan, mampus abang nanti. Karena doanya perempuan itu diijabah. Ya, 3 tadi. Mudah-mudahan inilah yang bisa dibawa pulang ke rumah. Mudah-mudahan silahkan diamalkan di rumah, yang baik-baik ini diamalkan di rumah. Dan saya berharap ibu tetap istiqomah untuk semangat dalam rangka kegiatan rutin setiap pada hari ini. Kalau bapak-bapak biasanya malam Jumat, tadi malam, karena bapak itu kalau siang dia pergi ke sawit, ibu-ibu di siang harinya, bapak di malam-malam harinya. Maka ini juga silaturahmi. Takon apa? Mau nanya. Iya, takon. Nggak usah sebenarnya. Pak Ustaz, kan suami saya waktu udah nggak ada. Terus sekarang dia lagi. Terus nanti di akhirat gimana tuh? Di akhiratnya. Masa suaminya 2, Pak? Anak boy tak boleh.
Kalau sudah menikah lagi, ya nikmatnya yang sekarang. Nanti di akhirat nanti lagi urusan yang lain lagi. Ya, urusan yang lain lagi. Saya nggak bisa menjawab itu. Sama kayak tanya Mas Suram, saya masuk surga apa enggak ya? Yang sekarang ini ada, ibu masih sehat, bapaknya masih sehat, ya bersama, mumpung lagi bersama, ya dinikmati segala-galanya. Yang sudah tiada, didoakan saja. Mengenai nanti di akhirat, ya nanti urusannya, nanti Allah yang akan mengatur, ya doakan saja. Apalagi orang tuanya yang sudah meninggal, doakan. Ada orang yang nggak percaya, ada. Apa sampai doanya orang yang sudah meninggal didoakan? Apa sampai doanya? Ya kalau nggak percaya ya ibu mati dulu lah. Ya. Siapa yang mati duluan? Nanti didoakan bareng-bareng ya bu. Mau apa enggak? Yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu lebih berkuasa. Sedangkan ini HP saja, ini kabelnya nggak ada. Ibu lagi umroh di Mekah, telepon bisa. Padahal muncul gambarnya. Itu siapa yang bikin ini? Manusia yang bikin. Masa dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita nggak yakin, nggak percaya? Maka dari itu, ya, yang sekarang kita masih sehat, silahkan dinikmati sambil menambah amal ibadah kita. Dan yang sudah tiada, mari kita doakan. Yang ke depan kita pikirkan agar kita lebih baik lagi untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kalau ceramah ya begini, kalau ceramah begini, cuma sekarang lagi nggak banyak pantun karena saya blank ini, karena ibu-ibu semua jadi saya pantun grogi saya, keberingat ini. Kalau nggak ada kesan udah basah. Iya. Saya nggak mau berdiri, duduk aja, ini takut ada yang terbang. Maka dari itu, mudah-mudahan silaturahmi sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umur kita berkah, umur kita panjang, mudah-mudahan Allah juga memberikan rezeki kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keluarga yang hari ini sedang kita bina, mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-fatihah. Alhamdulillah.